Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran biaya. Di dalam kegiatan bisnis, biasanya kita harus mengetahui bagaimana pemahaman kita mengenai penyusunan anggaran. Jadi penyusunan anggaran ini merupakan tahapan awal yang harus ditempuh sebelum perusahaan itu melakukan kegiatan operasionalnya. Jadi di dalam jenis-jenis anggaran termasuk dalam anggaran induk yang dimana merupakan sebuah rencana keuangan secara komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas ataupun kegiatan perusahaan. Nah, di sini untuk yang anggaran induk ini terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Jadi anggaran operasional di sini merupakan rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan usaha perusahaan dalam memperoleh pendapatan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan untuk yang anggaran keuangan itu mencakup anggaran arus kas masuk, anggaran arus kas keluar, dan anggaran posisi keuangan atau biasa kita sebut dengan anggaran neraca keuangan. Nah, di sini kita harus juga memahami pendekatan penyusunan anggaran pada umumnya terdiri dari ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah anggaran inkremental, nah kemudian anggaran basis nol, anggaran statis, dan anggaran fleksibel. Jadi kita harus paham masing-masing pendekatan dari penyusunan anggaran tersebut. Nah, selanjutnya pendekatan penyusunan anggaran operasional juga termasuk anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik atau BOP, dan anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, kalau kita memahami untuk yang penyusunan anggaran Indo ini, terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian untuk yang anggaran penjualan, di sini kita melihat proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjalankan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Jadi tahap-tahap dalam anggaran penjualan ini, yang pertama adalah mengembangkan prediksi penjualannya. Kemudian mempertimbangkan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat atau anggaran penjualan yang dibuat. Kemudian untuk yang anggaran produksi di dalam anggaran operasional ini, yaitu menjelaskan berapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Kalau kita menghitung yang namanya anggaran produksi secara sederhana, di sini kita bisa menggunakan rumus unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah dengan unit dalam persediaan akhir dan dikurangi dengan dalam persediaan awal. Untuk yang anggaran bahan baku langsung di sini adalah di mana anggaran pembelian dalam bahan baku langsung menyatakan berapa jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli setiap periodenya, tergantung dari perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi rumusnya di sini juga sangat sederhana. Bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi kita tambahkan dengan bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan bahan baku langsung dalam persediaan awal. Nah, untuk yang anggaran tenaga kerja langsung di sini menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Nah, selanjutnya untuk yang anggaran BOP di sini menunjukkan berapa biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi secara tidak langsung. Nah, kemudian untuk yang anggaran beban penjualan dan administrasi, di sini anggaran beban penjualan ini menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non produksinya. Nah, terbagi dalam komponen
biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian contoh dari komponen biaya variabel termasuk dalam komisi penjualan, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk yang jenis dari anggaran induk yang kedua adalah anggaran keuangan. Bagaimana kita bisa menyusun anggaran keuangan? Karena anggaran keuangan itu merupakan rencana perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Biasanya terdiri dari anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran posisi keuangan ataupun neraca. Nah, di sini untuk yang anggaran kas pastinya kita ketahui bahwa adanya arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, anggaran arus kas ini bagaimana rencana perusahaan secara terpresisi untuk yang merupakan sumber dan penggunaan kas tersebut. Rumusnya di sini sangat sederhana juga, yaitu saldo kas awal ditambah dengan anggaran penerimaan kas selama satu periode dikurangi dengan anggaran pengeluaran kas selama satu periode. Untuk selanjutnya, anggaran laba rugi dalam anggaran keuangan di sini merupakan gambaran proyeksi laba rugi yang nantinya akan muncul di akhir periode penganggaran. Langkahnya di sini adalah kita menyusun anggaran untuk persediaan barang jadi akhir yang diperlukan untuk menghitung berapa harga pokok dari barang yang dijual. Dan yang terakhir adalah anggaran neraca. Anggaran neraca ini merupakan gambaran proyeksi posisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan muncul di akhir periode penganggaran. Mengenai contoh perhitungannya di dalam materi penganggaran biaya, baik itu anggaran operasional maupun anggaran keuangan, sudah saya bahas di dalam YouTube channel saya. Silahkan kalian pelajari dengan baik supaya kalian bisa memahami dan mendalami dari materi ini. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.